sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Ya, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor satu yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik. Informasi data itu harus akurat dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies Baswedan sindir bansos bukan untuk kepentingan yang memberi. Ini gimana begitu kan ya? Ini sindir Pak Jokowi begitu kan ya, yang kemudian bagi-bagi sembako di situ ya, di depan istana, di pinggir jalan pula begitu kan. Ini ada apa? Coba bayangkan, seorang presiden kok bisa ya, sebegitu ngerinya mereka, sebegitu hinanya mereka begitu kan ya, sampai-sampai memberikan langsung ya. Apakah tidak ada yang lain ya? Kementerian Sosial kan ada di situ begitu untuk dilibatkan begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini banyak proses dalam demokrasi yang kemudian menurut saya pribadi begitu kan ya, seolah-olah ambisi mereka sangat kuat ya, dan sampai-sampai ini bagi Anies Baswedan ya, dan mengatakan bahwa wah ini agak memalukan sekali begitu kan ya, kalau kita berbicara terkait dengan adanya situasi ya hari ini begitu kan. Seorang presiden ya citranya di mana coba bayangkan begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat kan sudah paham bagaimana Anies Baswedan mengkritik habis-habisan ya bansos ini, karena pada kenyataannya kata Anies Baswedan ini bukan soal dagangan. Pemerintah tidak ada ya dagang dengan rakyat. Tiba-tiba ya, apakah karena ini adalah kebutuhan lalu kemudian tiba-tiba dirapel sana sini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ada kekacauan yang sangat-sangat luar biasa begitu kan. Ya, debat tadi malam sudah menunjukkan bagaimana Anies Baswedan ya mengkritik habis-habisan ya pada bansos ini begitu kan. Ya, kita lihat saja. Karena pada kenyataannya adalah bahwa proses dalam hal ini begitu kan ya menunjukkan bahwa trennya sebagai seorang presiden di situ tidak usahlah masalah ikut cawi-cawi masalah soal anaknya dan sebagainya ya. Akibat dari mereka begitu kan ya, akibat kepanikan mereka, tentu ini menjadi catatan penting begitu kan bagi kita. Kenapa? Karena pada hakikatnya istana mulai panik, Pak Jokowi mulai panik ya, bagaimana anaknya takut kalah dan sebagainya. Pasti muncul spekulasi itu begitu kan. Apalagi dagangannya kalau bukan bansos ya. Apalagi bansos ini mengatasnamakan presiden, bukan mengatasnamakan negara. Ini kan lucu di situ begitu kan. Artinya kalau kita melihat dengan sebuah realitas perkataan Anies Baswedan ada benarnya juga begitu kan ya. Bahkan ini Anies sindir bansos bukan kepentingan yang memberi ya. Ini sudah jelas mereka begitu kan. Artinya apa? Jangan sebut hutang negara, tapi hutang Jokowi dan yang bayar Jokowi. Baru saya setuju disebut bansos Jokowi. Kalau ujung-ujungnya adalah dari negara, uangnya dari negara, ya, terus kemudian bantuan ini mengatasnamakan Presiden Republik Indonesia. Ini kan gimana begitu kan ya? Seharusnya kan bantuan ini adalah atas nama negara di situ begitu kan ya? Bantuan dari negara. Itu aja sebenarnya. Ya, tidak harus disebutkan ya Presiden Jokowi dan sebagainya. Gue yakin ya 02 dan 03 ikut bergetar ya dengan visi dan misi ya, energi semangat perubahan ya kepada rakyat ya, kena tampol semua kalian. Ya iyalah, mainnya kan bansos begitu kan ya, kemana-mana bansos. Bayangkan kalau semuanya bansos begitu kan, apa yang harus kita lihat dari seorang presiden, kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya tidak sehina ini seorang presiden. Kalau bagi-bagi sembako, libatkanlah menteri sosial, silakan mau dibagikan di mana, yang penting bukan atas nama presiden begitu kan ya. Ini kan bansos ini kan sama dengan bagi-bagi takjil di lapangan itu begitu kan ya, kok sebegitu hinanya begitu kan.
Pencitraan ya moto baru, tapi ya sangat memalukan, menunjukkan kepada dunia akan penduduk Indonesia yang dianggap mengemis, ya, dan mengembalikan masa lalu dan menyamakan dirinya seorang penjajah, serta membuktikan ucapan Bung Karno tentang ya penjajah di negeri ini. Ya itulah komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra, tapi pada kenyataannya ya kita lihat saja masyarakat sudah cerdas hari ini begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Anies Baswedan ya benar juga di situ begitu kan, yang menunjukkan bahwa ini bukan dagangan negara begitu kan ya, yang kemudian ya harus atas nama presiden lah, atas nama kepala daerah dan sebagainya. Ya kalau mau diberikan kepada rakyat di situ bansos itu ya jangan atas nama presiden, ya atas nama negara, ya atas nama negara Republik Indonesia dan sebagainya begitu kan. Jadi sekarang ini sampai saya melihat bahwa apa yang kemudian menjadi tren begitu kan ya di lapangan, tentu bagi kami adalah kritikan-kritikan dari Anies Baswedan itu sangat luar biasa ya, isinya daging semua ini begitu. Bayangkan ya kalau isinya daging semua, wah empuk ini begitu kan ya. Tapi sayang, seribu sayang, masyarakat di luar sana masih menganggap bahwa bansos itu menjadi alternatif, bahwa ini adalah bantuan Jokowi bahwa ini adalah itu dan saya yakin bahwa kenapa kok jualan sembako, kok jualan jualan bansos di era hari ini begitu kan, apalagi dirapel begitu kan ya, sangat tidak bagi kami adalah kurang baik di situ begitu kan. Bahkan ya Anies sindir bansos bukan untuk kepentingan memberi ya. Mari kita baca ya. Anies mengatakan begini ya. Bahkan dalam menyinggung debat kemarin ya tadi malam ya, diberikan pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada masa kampanye Pilpres di 2008. Hal itu ungkapan dalam debat jilid 5 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum. Mulanya Anies mengklaim jutaan rakyat Indonesia ingin perubahan. Banyak masyarakat yang bekerja keras dan kemampuan sendiri bukan didanai oleh pemerintah. Bahkan kendati pihaknya berjanji bakal memastikan hidup rakyat ya tetap sehat hingga tumbuh cerdas yang biayai oleh terjangkau. Anies mengatakan, jadi kalau ingin bagi sembako ya di situ begitu kan, jangan atas nama presiden ya. Kita lihat saja kalau kita melihat dengan bansos di era politik hari ini, wow sangatlah luar biasa begitu kan. Mengapa? Ya sejak beberapa kemarin bagaimana bansos yang sudah mengalir ke Jawa Tengah sana sini begitu kan ya, sehingga banyak orang berspekulasi, wah ini gimana, coba bayangkan begitu kan. Kalau kita berbicara lembaga-lembaga survei yang ada ya, maka tentu menjadi catatan penting kepada kita juga bahwa ya tidak hanya menerima bansos seperti ini menurut saya, tapi juga perlu adanya situasi yang kemudian masyarakat Indonesia itu harus paham bahwa inilah bantuan dari pemerintah, bukan dari seorang Jokowi ya. Jadi ini banyak sekali begitu kan yang mengatakan itu, bahkan dikucurkan beberapa orang begitu kan ya, apalagi ada berasnya ya, ada sembakonya di situ begitu kan ya. Lantas dengan maksud, dengan tujuan apa kok sampai ya dirapel seperti ini? Ada apa begitu kan? Ini yang mesti kita lihat bersama di situ begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat bisa tahu ya siapa yang memberi, apakah negara atau siapa. Tapi yang jelas dalam persoalan seperti ini kan masyarakat kan sudah mengetahui bagaimana strategi pemerintah untuk memenangkan begitu kan ya salah satu calon, bisa saja seperti itu begitu kan, sebagai menarik simpati mereka. Tapi rasanya masyarakat sudah tidak begitu percaya dengan gitu-gituan begitu kan ya. Karena apa? Masyarakat hari ini sudah cerdas. Ya walaupun bantuan sana sini pada kenyataannya ya itu aja mereka ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.